ترقى الآلاما والحق ظاهر حطم الأقلام النصر قادم. Pastinya banyak di antara kita yang sudah tidak asing lagi dengan istilah Valentine Day atau yang mereka sebut dengan Hari Kasih Sayang. Apalagi gegap gempita tentang perayaan Valentine Day biasa kita saksikan di pekan kedua bulan Februari. Mengingat Valentine Day sendiri biasanya mereka rayakan pada tanggal 14 Februari. Mereka mengatakan bahwa hari tersebut dirayakan sebagai wujud cinta dan kasih sayang seseorang kepada orang yang dicintainya. Perwujudan yang bukan hanya untuk sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta saja. Namun, hari tersebut memiliki makna yang lebih luas lagi, di antaranya kasih sayang antar sesama, pasangan suami istri, orang tua dan juga anak, kakak dan juga adik, ataupun lain sebagainya. Sehingga Valentine's Day ini biasa disebut pula dengan Hari Kasih Sayang oleh mereka. Namun faktanya pendengar, perayaan Valentine Day justru menjadi ajang maksiat besar-besaran dan juga percintaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dua muda-mudi yang belum terikat oleh tali suci pernikahan. Lalu bagaimanakah awal mula perayaan Valentine Day terjadi? Dan bagaimanakah asal usulnya? Sebenarnya ada banyak versi yang tersebar berkenaan dengan asal-usul perayaan Valentine's Day. Pada umumnya, kebanyakan orang mengetahui tentang peristiwa sejarah yang dimulai ketika dahulu kala bangsa Romawi memperingati suatu hari besar setiap tanggal 15 Februarinya yang dinamakan dengan Lupercalia. Perayaan Lupercalia adalah rangkaian upacara pensucian di masa Romawi kuno sejak tanggal 13 sampai tanggal 18 Februari. Nah, 2 hari pertamanya dipersembahkan untuk sang Dewi Cinta katanya, yaitu Juno Februata, yang mana pada hari ini para pemuda mengundi nama-nama gadis di dalam kotak. Lalu setiap pemuda mengambil nama secara acak, dan gadis yang namanya keluar harus menjadi pasangannya selama 1 tahun, hanya untuk senang-senang dan dijadikan objek hiburan belaka. Kemudian pada tanggal 15 Februari mereka meminta perlindungan dari Dewa Lupercalia dari gangguan serigala, yang selama upacara ini kaum muda melecut orang dengan kulit binatang dan wanita berebut dilecut karena anggapan lecutan itu akan membawa mereka menjadi lebih subur katanya. Nah, oleh karenanya pendengar, ketika agama Kristen Katolik menjadi agama negara di Roma, penguasa Romawi dan juga para tokoh agama Katolik mengadopsi upacara pagan tersebut dan mewarnainya dengan nuansa-nuansa Kristiani, yakni dengan mengganti nama-nama gadis dengan nama-nama paus ataupun pastor. Dan di antara pendukungnya adalah Kaisar Konstantin dan juga Paus Gregory pertama. Yang selanjutnya pendengar, agar lebih mendekatkan lagi pada ajaran Kristen, pada tahun 496 Masehi, Paus Gelasius pertama menjadikan upacara Romawi kuno ini menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine's Day untuk menghormati Santo Valentine yang kebetulan meninggal dunia pada tanggal 14 Februari. Nah, selanjutnya pendengar, dalam salah satu versi kisah juga disebutkan bahwa Kaisar Claudius II menganggap tentara muda bujangan lebih tabah dan juga kuat dalam medan peperangan daripada orang-orang yang sudah menikah. Maka Kaisar melarang para pemuda untuk menikah, namun Santo Valentine melanggarnya dan juga diam-diam menikahkan banyak pemuda pada saat itu, sehingga ia pun ditangkap dan dihukum gantung pada tanggal 14 Februari 269 Masehi. Sehingga kematiannya dirayakan sebagai hari cinta dan juga kasih sayang. Dari semua yang telah kita ketahui tadi pendengar, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa yang pertama, Valentine's Day berasal dari upacara keagamaan Romawi kuno yang penuh dengan paganisme dan juga kesyirikan. Kemudian yang kedua, upacara Romawi kuno akhirnya dirubah menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine's Day atau inisiatif dari Paus Gelasius pertama. Jadi pendengar, acara Valentine menjadi ritual agama Nasrani yang dirubah peringatannya menjadi tanggal 14 Februari, bertepatan dengan meninggalnya Santo Valentine. Sehingga secara tidak langsung, perayaan Valentine's Day adalah perayaan orang-orang Nasrani atau orang-orang di luar Islam. Dan yang ketiga, hari Valentine juga adalah hari penghormatan kepada tokoh Nasrani yang dianggap sebagai pejuang dan juga pembela cinta.
Pada perkembangannya pendengar, hari Valentine menjadi lebih umum dirayakan oleh berbagai kalangan dari lintas negara, budaya, bahkan agama. Termasuk generasi kaum muslimin di berbagai belahan dunia, ini terlihat sudah biasa untuk merayakannya. Mereka dikaburkan oleh istilah-istilah hari kasih sayang, hari cinta yang lebih universal. Memang sangat ironis sekali kalau kita melihat kondisi umat Islam pada saat ini. Sebagian orang mungkin sudah mengetahui kenyataan sejarah tersebut, namun seolah-olah mereka menutup mata-mata mereka, menutup telinga-telinga mereka, dan menyatakan boleh-boleh saja merayakan hari Valentine yang cikal bakal sebenarnya adalah ritual paganisme. Yang sudah sepatutnya kaum muslimin berpikir ulang. Tidak sepantasnya mereka merayakan hari perayaan di luar Islam tersebut setelah jelas-jelas nyata bahwa ritual Valentine adalah ritual non-muslim, bahkan bermula dari ritual paganisme, para penyembah berhala. Bukan hanya sebab dari sejarahnya saja. Kita pun harus memahami berbagai kerusakan dan juga akibat buruk jika kita merayakan Valentine's Day, yang semua ini akan menyimpulkan bahwa tidak boleh seorang muslim merayakan hari Valentine. Di mana akibat buruk yang pertama atau kerusakan yang pertama yang akan didapat jika merayakan Valentine's Day adalah merayakan Valentine berarti meniru-niru orang-orang kafir, bertasyabuh kepada mereka. Di mana agama Islam telah melarang kita untuk meniru-niru orang-orang kafir. Di mana larangan ini terdapat dalam berbagai ayat yang juga dapat ditemukan dalam beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal ini juga merupakan kesepakatan dari para ulama. Bahkan bukan hanya tidak boleh meniru, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita menyelisihi orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Yang mana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Nah, adapun kerusakan yang kedua, menghadiri perayaan orang-orang kafir bukanlah ciri ibadur rahman, bukanlah ciri orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla sendiri telah mencirikan sifat-sifat orang yang beriman, yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak menghadiri ritual ataupun perayaan orang-orang musyrik, dan ini berarti tidak boleh pula umat Islam merayakan perayaan agama lain semacam Valentine. Yang ketiga, kerusakan yang didapat jika merayakan Valentine, yaitu mengucapkan selamat terhadap perayaan orang kafir saja, ini bisa terjerumus pada jerat-jerat kesyirikan atau paling ringan adalah maksiat. Yang mana perlu kita ketahui pendengar bahwa Valentine sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha kuasa. Ini semua arti Valentine. Dan kata ini ditujukan kepada Nimrod atau Lupercus, tuhannya orang-orang Romawi pada zaman paganisme. Oleh karena itu, disadari ataukah tidak, jika kita meminta orang menjadi to be my Valentine, jadilah Valentinku, berarti sama saja dengan kita meminta seseorang untuk menjadi jadilah engkau yang maha menguasaiku. Dan jelas ini merupakan perbuatan-perbuatan kesyirikan besar yang menyamakan makhluk dengan Sang Khalik, menyamakan ciptaan dengan Allah Azza wa Jalla yang maha menciptakan, yang maha menghidupkan. Dan ini pula berarti kita sudah membangkitkan kembali budaya-budaya pemujaan kepada berhala-berhala. Tidak cukup sampai di situ pendengar, masih ada yang keempat, yaitu hari Valentine bisa menjadi ajang bermaksiat seperti berzina dan juga mabuk-mabukan. Dan ini fakta pendengar. Perayaan Valentine's Day di masa sekarang ini mengalami pergeseran yang sangat sistemik. Kalau di masa Romawi sangat terkait erat dengan dunia para dewa dan juga mitologi sesat. Kemudian di masa Kristiani juga dijadikan bagian dari simbol perayaan hari keagamaan. Namun di masa sekarang ini identik dengan pergaulan bebas muda-mudi. Dimulai dari yang paling sederhana saja seperti pesta-pesta, kencan, bertukar hadiah hingga penghalalan praktek-praktek perzinahan yang secara legal. Dan semua itu mengatasnamakan semangat cinta kasih, yang oleh karenanya pendengar, hendaknya kita khususnya bagi kaum muda jangan sampai kita ikut-ikutan merayakan hari Valentine. Termasuk juga dilarang membantu menyemarakkan acara-acara kesyirikan seperti ini dengan cara jual beli dalam rangka perayaan, mengirimkan kartu selamat, mencetak dan juga mensponsori acara-acara, bahkan mengikuti acara-acara yang mendukung dan juga semangat merayakan hari-hari Valentine.
Yang semua itu termasuk tolong-menolong dalam dosa dan juga kemaksiatan. Padahal kaum muslimin ini diperintahkan hanya saling tolong-menolong dalam rangka alal birri wa taqwa.